Ustadz Yusuf Mansur, Bacalek DPR RI dari Partai Perindo Dapil DKI Jakarta 1 menghadiri konsolidasi pemenangan Partai Perindo 2024 daerah pemilihan DKI Jakarta di Cibubur, Jakarta Timur. Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta 1, Ustadz Yusuf Mansur, dan Bacalek Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Muhammad Guntur, hadir dalam acara konsolidasi yang digelar di daerah pemilihan DKI Jakarta 1, Cibubur, Jakarta. Konsolidasi digelar sebagai pembekalan untuk pemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Dengan pengalaman duduk sebagai anggota Dewan selama 3 periode, sebelum bergabung dengan Partai Perindo, Muhammad Guntur optimis kembali duduk sebagai anggota legislatif. Partai Perindo ini adalah pilihan yang sangat tepat. Kita ini mempunyai basis pengurusan yang sangat kuat. Bila kita bergabung dengan Perindo, kita sudah hitung kalkulasi, saya bisa pastikan kita akan mendapatkan 1 kursi khususnya di Dapil 6 ini. Untuk lolos menduduki kursi di DPR, para caleg diharapkan mampu meraih kepercayaan masyarakat. Kekuatan yang dahsyat ini mesti dimanfaatin benar, yang kita kembalikan lagi manfaatnya buat masyarakat banyak. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDI Perjuangan pada pemilu 2024 ini berharap para caleg mempunyai jiwa integritas yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, M. Firmansyah, iNews melaporkan. 3 bakal calon presiden 2024 yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan juga Prabowo Subianto hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-16 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan ini, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Prabowo adalah seniornya, sedangkan Anies adalah teman dekat. Selain menyampaikan ide dan gagasannya, di kesempatan ini Ganjar sekaligus mengkampanyekan agar pemilihan presiden 2024 mendatang berlangsung damai. Ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. 2 inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jalan Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan berlangsung ricuh, akibatnya adu mulut dan saling dorong pun tidak terhindarkan. Mengacau itu. Tarik. Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan saat jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hendak memasang pelang di sebuah bangunan dan lahan seluas 1.174 meter di Jalan Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Seorang wanita yang mengaku memiliki lahan tersebut yang sudah dibelinya sejak 24 tahun lalu ini tak terima lahan dan bangunannya diakui oleh ahli waris. Ia menolak karena sebelumnya sudah ada surat keterangan dari Barreskrim Mabes Polri yang menyatakan tanah tersebut secara sah adalah miliknya. Pemilik lahan mengatakan tanah tersebut dibeli oleh orang tua ahli waris sejak tahun 1999. Namun pada tahun 2009 tanah yang sebelumnya berjumlah 4.000 meter dijual sebanyak 1.174 meter kepada dirinya. Meski sempat dikatakan tanda tangan ibu dari ahli waris palsu, namun keterangan tersebut dibantah oleh Barreskrim Polri yang menyatakan tanda tangan yang tertera adalah asli. Waktu itu dia klaim mau semua. Saya pertanyakan yang saya beli mana 1174. Dia bilang julang. PN datang dong pengadilan, hakim, ketua, panitera, hakim wakil. Dia dilihat, dia menyatakan ini lokasi yang benar. Pemiliknya saya. Menang mutlak di PN pertama. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi kejadian sempat mengamankan beberapa orang dari pihak pemilik lahan. Usai negosiasi, akhirnya jurusita pengadilan tetap memasang tanda penyitaan di lahan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Razia patuh jaya digelar polisi lalu lintas di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi. Razia kali ini diwarnai aksi pengendara motor yang kabur melawan arah dan sejumlah pengendara motor yang tidak mengenakan helm diciduk oleh petugas.
Pemotor nekat lawan arah menghindari kejaran petugas kepolisian yang tengah operasi Patu Jaya. Meski membahayakan, pemotor itu tetap melaju menghindari petugas. Pemotor lain yang tak mengenakan helm tak berkutik saat terjaring operasi Patu Jaya. Petugas kepolisian lalu lintas sektor Kalideres, Jakarta Barat menggelar operasi Patu Jaya di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Lagi-lagi ada pelanggar lalu lintas. Pemotor nekat melintas di jalur busway. Pemotor beralasan tak mau terjebak macet agar tak terlambat sampai di tempat kerja. Kerja di mana? Di Turin. Kenapa lewat jalur busway? Apa? Tadi macet biasa. Terus semua pada jalur busway no. Operasi Patu Jaya yang digelar di kawasan ini menjaring sejumlah pelanggar, di antaranya pengendara tidak mengenakan helm dan melintasi jalur busway. Pemirsa, polemik renovasi Jakarta International Stadium terus bergulir. Salah satu yang disorot adalah kualitas rumput lapangan yang dinilai tidak memenuhi standar FIFA. Polemik mengenai rumput Jakarta International Stadium muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan rumput di JIS tak sesuai standar FIFA. Hal itu dikatakan Basuki saat kunjungan bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke JIS beberapa waktu lalu. Erick Thohir juga menyebut rumput Jakarta International Stadium yang berjenis rumput hibrida alias kombinasi rumput Zoysia japonica dengan sintetis harus diperbaiki secara keseluruhan karena dianggap tidak ideal digunakan untuk perhelatan sepak bola kelas dunia. Jika berdasarkan panduan stadion FIFA yang diungkapkan di laman resmi FIFA, pilihan rumput tergantung pada kebutuhan dan sumber daya masing-masing proyek. Mereka mengungkapkan ada 3 jenis rumput utama yang dapat dipilih dan telah diakui oleh FIFA. Yang pertama 100% rumput alami. Kemudian rumput hibrida yaitu serat sintetis yang ditambahkan ke rumput alami untuk tujuan penguatan. Dan yang ketiga 100% rumput sintetis atau buatan. FIFA sendiri memberikan tanda FIFA Quality pada lapangan yang telah memenuhi standarnya. Sedangkan tanda FIFA Quality Pro diberikan pada lapangan yang dipastikan memiliki performa permainan tertinggi untuk pertandingan sepak bola tingkat profesional. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi 4 rumah terbakar di Jalan Perdamaian, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami.